أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ibadah secara harfiah artinya pengabdian atau penyerahan diri. Abdun biasa diterjemahkan hamba, budak. Kira-kira bagaimana kalau keadaan seorang hamba? Dirinya, usahanya, waktunya semuanya adalah milik majikan. Walau penghasilannya banyak, semuanya serahkan kepada majikan. Itu hamba manusia. Hamba Allah juga semestinya demikian. Kita adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Berarti diri kita, waktu kita, akal kita, harta dan kekayaan kita, kita serahkan lillahi ta'ala. Sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah wajahtu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ukuran seorang hamba. Nah, definisi ibadah di sini ialah al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima adina bisyari'u. Definisi ibadah ialah at-taqarrubu ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri bukan dalam artian fisik, tapi mendekatkan diri agar mendapatkan ridho dan ampunannya. Satu, jadi ibadah itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya walau dirasakan berat. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi seluruh larangannya walau dirasakan menguntungkan. Wal amalu bima adina bisyari'u, dan mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh agama. Sekali lagi, ibadah ialah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengamalkan apa-apa yang telah diizinkan oleh agama. Itu berarti definisi ibadah. Kemudian at-taqarrubu ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, kira-kira pekerjaan hati atau pekerjaan badan. Upaya mendekatkan diri kepada Allah, pekerjaan apa? Hati, niat hati ikhlas untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, itu adalah pekerjaan badan. Jadi terkandung ada ibadah ruhiyah hati dan juga ibadah badaniyah. Di sini ditulis ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta beramal sesuai dengan kewenangan atau izin syara. Itu definisi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal liimri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada namanya amal mahdha, sholat, baca Quran,
puasa sunat, itu amal mahdhu, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada membatalkannya. Tapi ada dia aktivitas sehari-hari biasa, tapi dia bernilai ibadah. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti datang azan, hayya 'alas shalah, ente nggak ke masjid, kerja ini pun ibadah, saudara. Nah, ini nggak betul juga. Karena kalau panggilan atasan kita bukan main lagi. Besok datang jam 7 ya, siap Pak. Besok datang pagi ya, oke Pak. Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ente nggak sholat ke masjid zuhur, waktu panjang, saudara. Tapi kita kan sholat berjamaah itu. Iya, ulama kan ikhtilaf dalam masalah. Kenapa kita jadikan ikhtilaf ulama itu sebagai rukhsah, keringanan, padahal badan kita sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor 1718 disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi beribadah menghambakan diri kepada Allah. Dan makna menghambakan diri itu adalah pertama menyadari dirinya adalah hamba Allah. Menyadari dirinya hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba tersebut begini, begini, begini. Kalau dia sadar bahwa dia adalah hamba Allah, dia akan senang. Hamba. Orang itu kadang, mohon maaf, seorang pekerja di sebuah perusahaan bonafit itu Masya Allah bangga banget kalau ditanya tuh kerja di mana, merek kaos apa, brand kaosnya itu perusahaan tersebut dipakai, nggak gengsi. Karena apa? Nisbatnya kepada sebuah perusahaan bonafit, padahal dia karyawan dan dia bangga, dan ada semacam itu, nggak ada masalah. Sama budaknya siapa juga demikian, budaknya orang mulia. Maka di saat kita dinisbatkan kebudakan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, mestinya harus bangga. Dan kita ini yang perlu adalah menyadari kalau kita adalah hamba Allah. Lah, kalau sudah seorang hamba menyadari bahwasanya dirinya hamba Allah, maka secara otomatis yang ditanyakan tadi akan terwujud ibadah. Suruh sholat, suruh puasa. Jadi puasa pun belum tentu itu adalah penghambaan. Ada orang puasa nggak enak sama suami, Islamnya setengah-setengah. Atau suami puasanya adalah nggak enak sama istri. Mana ada ibadah itu? Bukan ibadah itu. Ibadah harus ada makna penghambaan. Menyadari dirinya seorang hamba, maka di saat dia melakukan itu semuanya harus makna lillahi ta'ala. Jadi membangkang susah. Bahkan kalaupun seandainya dia harus melakukan sebuah kesalahan dalam penghambaannya, pengabdiannya tadi kurang, maka dia akan memohon ampun kepada Allah. Menyadari. Lah itulah makna penghambaan. Ibadah juga kayak gitu. Tapi rutinnya inilah. Kemudian penghambaan kita kepada Allah ini ada aturannya. Sehingga dianggap sah, maka ada namanya rukun-rukun. Kalau wudu ada furudul wudu. Ya kalau kita ingin mengabdi kepada Allah, ya patuhi dong. Idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kita ingin mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan sholat, patuhi dong. Kita harus wudu. Kalau wudu nggak diterima. Ya seperti itu. Kalau kita ingin mencari ridho Allah, ya kita melakukan ibadah dengan sesuai petunjuk dari Allah. Tidak usah jauh, sebuah contoh saja. Kalau Anda bekerja dengan bos Anda cari ridho bos Anda, tapi Anda tidak mau patuh seenaknya sendiri, ya nggak karu-karuan dong. Marah dong ente enaknya. Harus begini loh ya. Mobil ini, pokoknya kamu sampaikan ke orang, ini perusahaan mobil deh. Bahan bakarnya begini-begini. Anda bohongin, ini bisa diganti dengan es degan. Ya nggak bisa, ngaco. Ngerusak agama. Harus sesuai dengan, kalau kita menyampaikan kebenaran, ya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Dan kalau kita ingin merawat sesuatu, ya sesuai dengan Allah. Merawat sholat kita, ya wudunya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana agar ibadah kita sah? Ya sesuai dengan petunjuk Allah, baginda Nabi, kemudian dipahami oleh para ulama. Makanya ada ilmu fikih. Adapun diterima oleh Allah atau tidak, nah ini adalah kembali kepada ketulusan kita dan sangat pribadi antara kita dengan Allah. Pokoknya kalau tulus, ya akan diterima oleh Allah. Kalau tidak, ya enggak. Nah, ketulusan pribadi hati. Nah, tanda tulus bagaimana? Anda
berbuat baik itu adalah nggak penting, bukan karena manusia. Sehingga Pak, di saat nggak ada manusia pun berbuat baik. Ini perlu, ini ilmu baru lagi. Ilmu namanya ilmu yang selain itu. Ilmu membersihkan hati agar kita tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhlas tapi nggak pakai aturan dohir, nggak. Wow, dia ikhlas betul menghadap lillahi taala tapi wudunya ngaco. Pakai air kencingnya nggak bisa diterima oleh Allah. Cara dohirnya benar baru khusyuk, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Aturan pertama, kalau kita ingin pelajari bagaimana cara menunaikan ibadah dengan baik, aturan pertamanya kata pengarang buku ini bagus sekali kaidahnya. Maka ketahui dulu dalil ibadahnya. Ya, dalil itu landasan kita untuk menunaikan ibadah. Alasan kita untuk memulai melakukan aktivitas ibadah. Ya. Diseakan-akan kalau tidak ada dalil gak usah dikerjakan. Jelas ya? Dipatokannya dalil dalam ibadah itu. Ya. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kita lelah dalam beribadah. Ya. Nggak menginginkan demikian. Silakan cek di Quran itu jumlah ayatnya 6.236. Tapi ayat terkait hukum itu cuma 300 ayat. Kurang lebih 300 ayat. Berarti berapa persen itu? 5%. 10%-nya 600, ya kan? Setengahnya 300. 5% saja. Ya. Antum dikasih waktu 24 jam sehari. Sholatnya yang fardu cuma 5 waktu. Saya mau tanya sejujurnya ini ya, tapi jangan terlalu pesimis. Paling khusyuk sekali sholat berapa menit? Bagian taruhlah 10 menit, tambah sunnahnya 1 jam misalnya. Di Allah cuma minta 1 jam dari 24 jam. Nah itu nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah ditambah-tambah. Makanya kaidahnya diikat dalam ilmu usul fiqih. Al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulad dalilu ala amriha. Asal daripada ibadah nggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Dalilnya perintah bukan larangan. Ya, supaya kita nggak capek. Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan nggak ada larangannya. Silahkan antum cek ya di Quran, bahkan di hadis, semua hadis sahih bahkan hadis palsu sekalipun tidak pernah melarang menunaikan salat subuh 3 rakaat. Boleh nggak? Tetap nggak boleh karena kaidah ibadah bukan larangan, yang dicari perintahnya. Kalau larangan memang nggak ada, tapi perintahnya hanya 2 sudah. Jadi jangan terlampau soleh antum kerjakan 3, 4 itu keliru ya. Jadi sudah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahlasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.